Oke. Selamat pagi adik-adik. Silakan di-on-kan videonya. Kameranya di-on-kan. Ya. Siapa lagi yang belum? Helen? Kalista? Ya, di sini ada ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya ada? Ada. Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya sudah, kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya adik-adik? Sudah sarapan belum? Sudah? Belum. Udah. Ya, nanti jangan lupa sarapan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau buat kesepakatan dengan kalian. Yang pertama, kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Ibu. Kemudian yang kedua, kalau Ibu menjelaskannya itu kecepatan, silahkan ditegur ya. Jangan takut buat negur Ibu. Sepakat? Setuju atau enggak? Sepakat ya? Ya. Ya. Oke. Sebentar. Ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Himpunan. Ya, benar. Ada yang sudah nonton videonya? Siapa yang sudah nonton videonya yang Ibu share di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, hari ini kita belajar tentang himpunan. Kelihatan slide-nya? Ada? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, sip. Hari ini himpunan. Nah, jadi pada materi himpunan atau bab 2 ini kita akan membahas tentang konsep himpunan, kemudian keanggotaan himpunan, dan penyajian himpunan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan perbedaan himpunan dan bukan himpunan. Kemudian, menentukan anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. Menuliskan himpunan dengan mendaftar anggotanya, menuliskan himpunan dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan terakhir menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Nah, sekarang
Sebelumnya kalian pernah belajar tentang bilangan kan? Pernah. Ya. Bilangan itu yang kalian ketahui ada berapa jenis atau macam-macam bilangan? Yang kalian ketahui apa aja? Ada bilangan asli, kemudian apa lagi? Bilangan cacah, Bu. Ya, bilangan cacah. Kemudian apa lagi? Bilangan bulat. Ya, betul. Apa lagi? Ayo. Bilangan ganjil ada nggak? Ya. Bilangan ganjil ada? Ada atau enggak? Ada ya. Ada ya? Bilangan ganjil. Kemudian bilangan Genap. genap. Bilangan apa lagi? Bilangan prima. Iya, betul. Nah, macam-macam bilangan itu termasuk dalam himpunan. Sekarang Ibu tanya, kalau misalkan bilangan asli, itu dimulai dari angka berapa? Bilangan asli. Angka Ayo, angka berapa? 1. Ya, angka 1. Kemudian untuk bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. Siapa tadi yang jawab? Angka berapa tadi? Bilangan cacah? 0. Ya, bilangan dimulai dari angka 0 ya, kalau bilangan cacah. Kemudian untuk bilangan bulat ada bilangan bulat apa saja? Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat apa? Positif. Iya, benar. Siapa tadi yang jawab? Raka. Oh, Raka. Ya, pintar kok kalian. Ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ya. Di sana ada 9 gambar. Nah, ada atau tidak hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama di sana? Ada atau tidak? Ya. Ada. Misalnya apa? Ada. Apa saja yang memiliki ciri yang sama? Contohnya sapi, kemudian rusa, ya, dan kucing. Ya. Ketiga hewan ini memiliki ciri yang sama. Apa yuk cirinya? Berkaki 4. Ah, iya, pinter. Ya, jadi memiliki 4 kaki atau berkaki 4. Nah, kemudian ada kumpulan hewan apa lagi yang memiliki ciri yang sama? Hewan laut. Ayam, burung, bebek. Ah, iya, benar. Ayam, burung, dan bebek. Apa ciri-cirinya? Berkaki 2. Ya, berkaki 2. Kemudian yang terakhir, ada hewan apa aja yang memiliki ciri yang sama? Gugur. Ya, Lomba, gugur, ikan badut. Ikan badut. Ya, benar. Nah, itu ciri-cirinya apa? Sama-sama tinggal di laut kan? Ah, iya. Betul. Siapa tadi yang jawab?
Siapa tadi? Kalista. Siapa? Kalista, Bu. Oh, Kalista. Ya. Nah, jadi dari kumpulan-kumpulan hewan itu kita dapat pengertian dari himpunan, yaitu himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, maksud dari didefinisikan dengan jelas ini adalah dia memiliki ciri yang sama. Ciri-ciri yang sudah jelas diartikan gitu. Sampai di sini paham? Sudah paham atau belum? Ada. Paham? Paham ya? Atau Ibu kecepatan nih jelaskannya? Enggak paham. Oh, sip. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi kumpulan yang merupakan himpunan. Yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini berkaki 4 sudah memiliki definisi yang jelas ya. Ciri-cirinya sudah jelas gitu. Contohnya sapi, rusa, dan kucing. Kemudian yang kedua, ada bilangan asli kurang dari 5. Nah, di sini sudah memiliki definisi yang jelas karena ciri-cirinya sudah sangat sudah sangat spesifik, sudah sangat detail, yaitu bilangan asli yang kurang dari 5. Jadi bilangan asli itu kan dimulainya dari 1. Nah, kurang dari 5 berarti 5-nya tidak ikut. Sampai di sini paham? Paham. Siap. Paham ya? Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya ya, menentukan perbedaan himpunan dan bukan himpunan. Nah, di sini ada kumpulan yang merupakan bukan himpunan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa dia bukan himpunan? Ayo, siapa yang mau bantu Ibu jawab? Karena tidak memiliki definisi yang jelas. Iya. Betul ya, karena tidak memiliki definisi yang jelas. Contohnya yang pertama, kumpulan hewan yang cantik. Nah, cantik di sini belum spesifik, belum jelas. Karena bisa saja, misalnya, menurut Kalista hewan itu cantik, tapi menurut Iren misalnya, hewan itu belum tentu cantik. Nah, seperti itu ya, paham? Sampai di sini paham? Paham. Ya, selanjutnya ada kumpulan hewan yang tinggi. Jadi tinggi ini setiap orang memiliki pandangan yang berbeda gitu. Menurut orang berbeda-beda. Jadi belum memiliki definisi yang jelas. Nah, jadi kesimpulannya, syarat apa yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebuah himpunan? Ada yang mau bantu Ibu menjawab? Ayo, siapa? Siapa yang ingin bantu Ibu jawab? Syarat apa yang harus Memiliki dipenuhi? definisi yang jelas. Iya, betul ya. Jadi syaratnya adalah memiliki definisi yang jelas atau ciri-ciri yang sudah jelas, detail gitu, spesifik. Ya, kita lanjut. Sekarang menentukan anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, contoh sebelumnya yang hewan tadi. Jika A adalah himpunan hewan berkaki 4,
Ya, misalnya A adalah himpunan hewan berkaki 4. Maka rusa, sapi, dan kucing merupakan anggota himpunan A. Nah, sedangkan selain itu bukan merupakan anggota himpunan A. Ya, contohnya tadi apa? Yang bukan merupakan anggota himpunan A jadinya apa? Contohnya. Bebek, ayam, Lumba-lumba. Ya. Kemudian yang hidup di air tadi ya, bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, selanjutnya. Jika B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ya, anggotanya tadi apa saja? Ada 1, kemudian 2, 3, 3 dan 4. iya. Karena bilangan asli dimulai dari 1 ya. Nah, merupakan 1, 2, 3, dan 4 merupakan anggota himpunan B. Sedangkan selain dari angka 1, 2, 3, dan 4 bukan merupakan anggota himpunan B. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Ya. Lalu bagaimana jika ada terdapat angka 5? Nah, angka 5 ini masuk atau tidak di himpunan B? Tidak. Tidak. Karena sudah jelas di sini kurang dari 5. Ya, paham? Ya. Kita lanjutkan kalau sudah paham. Ibu kecepatan nggak? Enggak kok. Enggak ya? Sedang. Sip, kalau gitu. Nah, sekarang masuk ke simbol. Simbol dari anggota himpunan. Nah, kalau misalkan suatu anggota, misalnya seperti ini. Simbol dari anggota himpunan itu dilambangkan dengan seperti apa ya? Seperti E. Seperti E tapi bukan E. Ya, seperti itu. Dia lebih melengkung ya. Nanti ada contohnya, Ibu contohkan nanti. Nah, kemudian kalau simbol bukan anggota himpunan, ditulis ada dicoret simbolnya. Contohnya, jika 1 adalah anggota himpunan B dan 5 bukan anggota himpunan B, maka dapat dituliskan 1, yang mana simbolnya? Yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas ya. Karena dia anggota himpunan. Kemudian untuk 5, simbolnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Iya, yang bawah ya, karena dia bukan anggota himpunan. Nah, bukan anggota himpunan B maksudnya. Nah, selanjutnya, jika 2 adalah anggota himpunan B dan negatif 3 bukan anggota himpunan B, maka dapat dituliskan 2, simbol anggotanya yang mana? Yang atas ya? Ya, atas. Kemudian negatif 3 bukan anggota himpunan B, berarti yang Bawah. bawah. Ya, sampai di sini paham untuk simbol. Paham. Yang lainnya paham?
Paham. Paham. Oke, paham ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tanyakan saja ke ibu gitu. Atau tegur ibu kalau misalkan kecepatan. Oke, kita lanjut ke menuliskan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Ya. Di sini cara menuliskan himpunan dengan mendaftar anggotanya, jadi ada suatu himpunan K. Anggotanya ditulis satu-satu, didaftar gitu. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Di sini jangan lupa untuk diberi tanda kurung kurawal. Ya, tanda himpunan atau notasi himpunan itu harus ada kurung kurawalnya. Nih, kurung kurawalnya. Nah, sekarang ibu tanya. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 itu merupakan himpunan bilangan apa? Ayo, ada yang mau bantu ibu? Himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan ganjil atau genap? Ganjil. Ya, Ganjil. ya. Bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil di sini cuma sampai 11 saja. Berarti definisinya harus lebih jelas kalau misalnya kalau misalnya cuman ditulis bilangan, kita sebut bilangan ganjil saja, itu definisinya belum jelas ya. Karena di sini cuman sampai angka 11. Nah, berarti apa? Himpunan bilangan ganjil yang kurang dari berapa? Kurang dari 12 ya. Kurang dari 12 karena di sini cuma sampai 11 saja. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ada himpunan A. Di sini anggota-anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa dikasih tanda kurung kurawal. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan himpunan bilangan apa? Yuk. Bilangan cacah. Ya, bilangan cacah. Nah, kalau misalnya ditulis bilangan cacah saja. Nah, sebentar. Waktunya tinggal sedikit. Nah, kalau misalkan ditulis bilangan cacah saja itu masih belum jelas ya, karena bilangan cacah itu sangat banyak. Nah, karena di sini anggotanya sampai 6, jadi kita dapat tulis merupakan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 7. Ya, kurang dari 7, betul. Nah, selanjutnya menuliskan himpunan dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kalau menuliskan himpunan dengan menyatakan sifat, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dia berupa seperti ini. Kalimat ya. Nah, kemudian tidak lupa diberi tanda kurung
kurawal karena merupakan himpunan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang A tadi, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 7. Seperti itu ya, sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Paham. Kita lanjut. Paham. Sekarang menuliskan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, dinotasikannya seperti ini. K merupakan himpunan, kemudian ada tanda kurung kurawal. Nah, notasinya, ini cara membacanya seperti ini. X, di mana X kurang dari 12, X anggota bilangan asli ganjil. Sampai di sini paham? Tidak. Ya? Ya, cara menuliskannya seperti ini. X ada seperti garis di sini kan, ini dibacanya di mana? X, di mana X kurang dari 12. Nah, X anggota bilangan asli ganjil. Jadi jika didefinisikan, jika kita artikan gitu, X ini kan merupakan bilangan asli ganjil yang kurang dari 12. Jadi sama seperti contoh yang tadi, contoh yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya di sini tandanya ada lebih dari, berarti dia tandanya seperti apa? Kalau lebih dari. Terbalik ya, berarti tandanya seperti ini, yang dia terbuka ke kiri, kalau kurang dari dia terbuka ke kiri, kalau lebih dari dia terbuka ke kanan, seperti ini. Tandanya, kebalikannya tandanya ya. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya. Kemudian yang ini yang himpunan A. Ada tanda kurung kurawal, kemudian X, di mana X kurang dari 7. Nah, X anggota bilangan cacah. Jadi kalau dibahasakan, kalau dikalimatkan, sama seperti contoh sebelumnya, yaitu bilangan cacah yang kurang dari 7. Nah, sampai di sini paham? Ada yang belum paham? Atau ada yang kurang jelas? Ayo. Sudah paham atau belum? Sudah paham? Dah. Sudah belum? Bu, saya mau nanya. Iya, boleh. Kalau setiap kita mau nulisnya itu harus pakai yang X terus pakai garis terus X lagi ya, Kak? Iya, kalau menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, nah ditulisnya ada X, terus ada garisnya di sini. Nah, terus yang ini tergantung dari sifat yang dimilikinya. Seperti ini kan bilangan asli ganjil, X-nya kan merupakan bilangan asli ganjil, kurang dari 12. Seperti itu cara penulisannya. Nah, nanti ada Ibu contohkan lagi untuk penulisan yang lainnya, untuk yang
sifat ini, yang X kurang dari 12, kemudian X lebih dari 12. Nah, nanti ada Ibu contohkan. Sampai di sini paham? Baik, Bu. Nah, ya, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berlatih soal. Nih, tulislah masing-masing satu contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Ada yang bisa bantu Ibu mencontohkan kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Contohnya apa? Yang kumpulan yang merupakan himpunan dulu deh. Ayo, siapa yang mau? Oke, kita lanjutkan saja. Jadi contohnya, kumpulan yang merupakan himpunan adalah kumpulan tas berwarna biru. Karena di sini definisinya sudah jelas, berwarna biru, tas yang berwarna biru. Kemudian untuk kumpulan yang merupakan bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan tas yang besar. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa dikatakan bukan himpunan? Karena ciri-cirinya itu kurang jelas. Ya, ciri-cirinya kurang jelas. Misalnya, menurut siapa ini? Hayden. Nah, tas itu merupakan tas yang besar, tapi menurut Raka, tas itu belum tentu besar. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Ya. Nah, ini contoh penulisan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini cara bacanya seperti ini. Diketahui himpunan B adalah X, di mana X lebih dari 1 atau X kurang dari 5, X merupakan bilangan asli. Ini seharusnya ada tanda anggota tadi ya. Ada tanda anggota himpunan, simbolnya. Nah, kalau misalkan seperti ini disebut atau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari kita, ini X yang berada di antara 1 dan 5. X yang berada di antara 1 dan 5. Atau bilangan asli yang berada di antara 1 dan 5. Ya. Jadi kalau misalnya ini di tengah ya, di X-nya di tengah. Nah, cara membacanya itu X lebih dari 1. Karena dia berlawanan, cara membacanya dia berlawanan. X lebih dari 1 atau X kurang dari 5. Di sini paham? Ada yang belum jelas? Paham. Paham ya? Ya, kalau misalnya dia di sini yang 1 dan simbolnya ini ditutup, jadinya X kurang dari 5. Nah, tapi kalau X-nya di sebelah kanan, kemudian satunya di sebelah kiri, cara membacanya dia berlawanan. X lebih dari 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya,
Tentukan anggota himpunan B dengan cara mengisi titik-titik berikut menggunakan tanda anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Nah, caranya kita harus daftar dulu anggota-anggota dari himpunan B. Ada apa saja? Bilangan 2, asli yang 3, dan lebih dari 1, ada apa aja? Ada? 2, 3, 4. Ya, 2, 3, dan 4. Karena bilangan asli yang lebih dari 1, berarti dimulai dari 2. Kemudian, bilangan asli kurang dari 5, yaitu 4. 5 tidak dimasukkan karena di soal diketahuinya Kurang dari X bilangan asli yang lebih dari 1 atau kurang dari atau X atau bilangan asli kurang dari 5. Kalau bahasanya kita bilangan asli antara 1 dan 5. Nah, jadi di sini 0 anggota himpunan B atau bukan? Bukan. Nah, bukan ya, berarti tandanya bukan anggota himpunan. Kemudian 1, bukan anggota himpunan. Kemudian 2 diisi dengan anggota himpunan. Ya, kemudian 3 diisi dengan anggota himpunan. Kemudian 4 apa? Simbolnya. Ya, anggota himpunan. Terakhir 5. Bukan anggota himpunan. Iya, pinter. Sudah pinter semua ya. Nah, selanjutnya nih. Perhatikan pernyataan berikut. Diketahui himpunan A merupakan bilangan asli genap antara 5 dan 11. 5 dan 11. Nah, tuliskan himpunan tersebut dengan mendaftar anggotanya. Nah, bilangan asli genap antara 5 dan 11. Ada apa saja anggotanya? Ada? Dimulai dari 6. Ada berapa? Apalagi? 6, 8, 10. Iya. 12 masuk tidak? Tidak, karena lebih. Ya. Karena di soal cuma sampai bilangan asli genap yang antara 5 dan 11. Antara, berarti kurang dari 11 ya. Selanjutnya yang nomor 4, tulislah himpunan tersebut dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Berarti bilangan asli genap, ini A sama dengan, jangan lupa tanda kurung kurawal, bilangan asli genap antara 5 dan 11. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, bagaimana? Notasinya seperti apa? Seperti ini ya. Nih, A sama dengan kurung kurawalnya jangan lupa. Kemudian X, terus garis, cara bacanya X di mana? X lebih dari 5 atau X kurang dari 11. X anggota bilangan asli genap. Ya. Jadi kalau ada antara gitu, antara. Berarti seperti ini penulisannya, antara. Nah, kalau misalnya ada garis bawah di tanda ini, atau yang ini aja. Nah, ada garis bawah di tanda kurang dari.
berarti itu tandanya angka 11 masuk di himpunan itu. Sampai di sini paham? Atau ada yang kurang jelas? Oke. Suara Ibu terdengar? Halo. Suara Ibu kedengaran nggak? Helen, Raka. Oh, masih satu slide lagi. Suara Ibu terdengar? Dengar rasa. Oh. Maaf ya jaringan Ibu. Agak ada gangguan. Nah, sampai di sini paham ya untuk nomor 5? Paham, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya deh, untuk tanda kurang dari, lebih dari, kemudian lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, kalian sudah tahu bagaimana tandanya? Sudah pernah lihat tandanya seperti apa? Halo? Yang kurang dari lebih dari itu, Kak, Bu. Iya. Sudah pernah lihat tandanya? Sudah. Kalau yang ini kan kurang dari. Kalau lebih dari dia tandanya kebalikannya. Kalau kurang dari sama dengan, ini kurang dari ada garis di bawahnya, itu kurang dari sama dengan. Kemudian untuk lebih dari sama dengan, tandanya berlawanan, kemudian ada garis di bawahnya. Nah, kalau misalnya di sini kurang dari sama dengan, nah berarti angka 11 itu masuk di dalam anggota himpunan. Tapi kita lihat lagi X-nya merupakan bilangan apa? Seperti itu. Misalnya X ini merupakan bilangan asli saja, bilangan asli. Nah, berarti kalau ada tanda kurang dari sama dengan, angka 11 ini masuk di himpunan A. Seperti itu ya, paham sampai sini? Paham. Paham? Paham ya? Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti ditanyakan ke Ibu aja ya. Nah, selanjutnya terakhir. Ya, ini terakhir. Diketahui Deva membeli buku matematika. Aisy membeli buku bahasa Indonesia. Devita membeli buku matematika dan buku bahasa Indonesia. Carlos membeli buku matematika. Rima membeli buku matematika dan buku bahasa Indonesia. Kemudian yang pertama, tentukan himpunan orang yang hanya membeli buku matematika dengan mendaftar anggotanya. Kemudian yang B, tentukan himpunan orang yang membeli buku matematika dan buku bahasa Indonesia
dengan mendaftar anggotanya. Nah, jadi untuk jawaban yang A seperti ini. Kita misalkan dulu, P adalah himpunan orang yang membeli buku matematika. Maka P sama dengan tanda kurung kurawal, anggotanya siapa saja yang membeli buku matematika? Yang hanya membeli buku matematika, siapa saja? Deva. Ya, Deva, Dan Carlos. Deva, Carlos saja ya? Deva dan Carlos. Karena dia hanya membeli buku matematika. Nah, sedangkan yang selanjutnya, Ki adalah himpunan orang yang membeli buku matematika dan buku bahasa Indonesia. Nah, dia membeli 2 buku. Maka Ki sama dengan tanda kurung kurawal, anggotanya siapa saja? Ada? Devita dan Rima. Iya, Devita dan Rima. Nah, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Yang kurang jelas? Tidak ada. Tidak ada. Ya, selanjutnya habis. Bentar. Nah, sampai sini. Kesimpulannya apa saja yang kita dapat hari ini? Ayo, apa saja? Kesimpulannya, kalau mau menentukan Pengertian sebuah dari himpunan memiliki definisi yang jelas. kemudian apa lagi? Kita telah mengenal simbol-simbol dari yang anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Kemudian kita bisa membedakan yang mana merupakan anggota himpunan dan yang mana yang bukan anggota himpunan. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi tentang notasi ya, cara menuliskan, cara penulisan himpunan. Ada berapa macam? Tiga. Ya, ada apa saja? Yang pertama, dengan cara daftar. Anggota. Ya, kemudian yang kedua dengan cara menuliskan. Sifat. Ya, kemudian yang terakhir dengan cara notasi. Iya. Mungkin sampai sini saja materi pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian karena ini materinya cukup banyak, jadi Ibu akan menugaskan memberi tugas ke kalian sebanyak 2 kali dalam 1 minggu karena materinya cukup banyak. Nah, nanti akan Ibu share lembar kegiatan peserta didik dan lembar tugas. Untuk lembar kegiatan peserta didik atau LKPD ini nanti untuk mereview apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Dan untuk yang dikerjakan atau yang dikumpulkan nanti ada tulisannya lembar tugas. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Jadi nanti yang dikumpulkan yang lembar tugas. Ya, mungkin sampai sini saja. Silakan
Berdoa, siapa yang ingin memimpin doa? Ya sudah, Ibu saja ya yang mimpin. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Selamat pagi. Jangan lupa videonya ditonton kembali. Ya, silakan meninggalkan room.